Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, angkatan 16, peserta Laser CPNS. Inilah rangkuman kami, praktik tugas kelompok Learning Journal tentang nilai-nilai berakhlak. Perkenalkan saya, Dr. Dori Venda SPD MT, menyampaikan ringkasan materi tentang berorientasi pelayanan. Sebagai salah satu core value seorang ASN berakhlak adalah berorientasi pelayanan. Adapun kode etik berorientasi pelayanan adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai dasarnya adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai dasarnya adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasarnya adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Salah satu contohnya adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Demikian ringkasan materi terkait berorientasi pelayanan. Selanjutnya ringkasan materi tentang kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan dalam sebuah kerjasama. Seorang ASN harus memiliki nilai kolaboratif. Adapun kode etik atau nilai kolaboratif yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Salah satu contoh kolaboratif adalah mampu bekerja sama dengan teman sejawat. Demikian ringkasan materi terkait kolaboratif. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ananiska Fauza akan menyampaikan core value ASN akuntabel. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi kewajiban terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Memperkuat pemahaman terhadap nilai akuntabilitas akan memberikan kesadaran ASN dalam memperbaiki sifat dan citra individu terhadap stigma masyarakat yang negatif selama ini. Masyarakat beranggapan bahwa ASN cenderung memiliki kinerja yang lambat dan buruk serta berdampak terhadap pemborosan sumber daya yang ada. Sehingga melalui pemahaman nilai akuntabilitas tersebut, ASN mampu membenahi diri dan meningkatkan kualitas diri sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja. Integritas merupakan suatu sifat yang tidak terlepas dalam nilai akuntabilitas seseorang. Ketika individu memiliki nilai integritas yang tinggi, maka distorsi atau penyimpangan terhadap pekerjaan yang dilakukan dapat dihindarkan. Salah satunya adalah melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Ayu Gustianing CMPD akan menyampaikan resume nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kompeten, dan adaptif. Seorang ASN itu harus kompeten, mampu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dunia selalu berubah. Pada sisi lain, implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru, sehingga kita harus mempunyai kompetensi untuk menghadapinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi
Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dengan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Tiga, kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat menjemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip, dan harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan. Hak pengembangan kompetensi yang diatur dalam undang-undang bahwa kita sebagai ASN memiliki hak pengembangan pegawai berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pendekatan dalam pengembangan kompetensi ada dua, yakni klasikal dan non-klasikal. Yang non-klasikal diantaranya adalah e-learning, job enrichment, dan job alignment termasuk coaching dan mentoring. Yang selanjutnya adalah kemampuan adaptif. Seorang ASN harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Mengapa diperlukan adaptif? Pertama, karena perubahan lingkungan strategis. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintah yang kebal akan perubahan ini. Pun demikian dengan Indonesia. Yang kedua, kompetisi kinerja di sektor publik. Dengan situasi kompetisi, pelaku usaha dipaksa untuk menghasilkan kinerja dan produktivitas terbaik. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu menjadi kata kunci bagi ASN agar komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Seorang ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja, birokrasi, serta sektor bisnis. Terakhir adalah tantangan praktek administrasi publik. Praktek administrasi publik sebagai pengejawantahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Demikian, terima kasih. Baik, saya Reli Anjar Vinata Wisnu Saputra. Dalam hal ini akan memaparkan core value ASN berakhlak yang salah satu komponennya adalah harmonis. Berakar dari semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua, mengindikasikan bahwa seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Harmonis berasal dari kata kunci peduli ataupun caring, kemudian perbedaan ataupun diversity, dan juga selaras. Jika kemudian digunakan pada kalimat afirmasi, memberikan arti bahwa kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku, perwujudan nilai harmonis diantaranya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong, dan membangun kerja yang kondusif merupakan bentuk implementasi dari nilai harmonis. Penting bagi ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif. Demikian. Evelyn akan menjelaskan tentang nilai loyal. Loyalitas adalah komponen penting dari organisasi, kelompok, ataupun hubungan antar individu. Inti dari loyalitas adalah kesetiaan dan dedikasi. Loyalitas adalah konsep yang berkaitan dengan komitmen dan dedikasi kepada orang lain. Wujud dari loyalitas adalah rasa hormat dan kepercayaan. Loyalitas adalah nilai berharga dalam kehidupan. Bagi seorang aparatur sipil negara, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pekerjaan, loyalitas adalah sikap untuk melakukan pekerjaan terbaik ketika bekerja. Pegawai yang loyal tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan gaji, tetapi juga berkomitmen untuk kesuksesan tempat bekerja. Hal ini juga termasuk dengan mengorbankan waktu dan minat diri sendiri untuk memberikan lebih banyak energi ke dalam satuan kerja. Tindakan tanpa pamrih ini dapat diukur dan dilakukan setiap hari. Mereka berdedikasi untuk membantu satuan kerja tumbuh dan berkembang. Pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara memberikan loyalitas yang dibutuhkan agar satuan kerja dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bukti loyalitas tersebut salah satunya adalah dengan pelayanan yang prima. Pegawai yang sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat menunjukkan komitmen tersebut dengan cara kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan dan juga memberikan inovasi bagi satuan kerja. Sebuah inovasi yang ditunjukkan oleh seorang pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara memiliki hal yang signifikan dalam memajukan instansi tempat bekerja. Sekian, terima kasih. Demikian rangkuman nilai-nilai berakhlak dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.